Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Suherman. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 3912250016. Baik, untuk di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah proses bisnis dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis. Nah, ada 4 bab yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu pada bab pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis bisnis, tujuan analisis bisnis, fungsi analisis proses bisnis. Pada bab 2 saya akan menjelaskan metode analisis proses bisnis, contoh analisis proses bisnis. Pada bab 3 saya akan menjelaskan alat dan teknik proses bisnis. Pada bab 4 saya akan menjelaskan kesimpulan dan penutup. Pengertian analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis merupakan suatu upaya mempelajari proses bisnis yang ada dalam satu atau beberapa organisasi, baik dalam operasi normal dan dalam situasi yang luar biasa, menurut Jankov dan kawan-kawan pada tahun 2006. Tujuan analisis proses bisnis adalah untuk menganalisis dan mendokumentasikan kerja proses yang ada. Tujuan analisis proses bisnis untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional suatu organisasi melalui pemahaman yang lebih baik tentang alur kerja dan proses bisnis yang ada. Tujuan proses bisnis. Tujuan utama analisis risiko bisnis yaitu menentukan tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat terhadap setiap risiko yang teridentifikasi. Tindakan pencegahan ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun skala prioritas sumber daya, mengurangi risiko yang signifikan, sekaligus memastikan agar perusahaan tetap fokus pada tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus melakukan analisis risiko bisnis secara teratur. Ya. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi analisis risiko bisnis. Yang pertama, mengambil keputusan atau solusi terbaik. Fungsi ini berguna untuk mewujudkan analisis risiko bisnis menjadi sarana untuk mengambil keputusan atau menentukan tindakan pencegahan dan solusi terhadap risiko. Lalu yang kedua, mengurangi biaya akibat risiko. Biaya yang dibutuhkan untuk menanggulangi kejadian pasca mengalami risiko tidaklah sedikit. Analisis proses bisnis dapat membantu perusahaan dalam proses pengelolaan keuangan. Perusahaan bisa mengatur biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, memahami risiko yang mungkin terjadi. Bisnis perlu memahami risiko yang mungkin terjadi sedetail mungkin. Analisis risiko bisnis bisa menjadi sarana dalam bidang bisnis, mulai dari pemasaran, produksi, operasional bisnis, industri, hingga birokrasi pemerintahan yang mempengaruhi kelancaran usaha. Lalu yang keempat, mengukur pencapaian solusi yang telah dilakukan. Perusahaan mungkin telah menerapkan beberapa solusi sebagai langkah mitigasi dari hasil analisa proses bisnis sebelumnya. Namun, proses ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur pencapaian dari solusi yang sudah dicoba. Ya, di sini ada beberapa proses bisnis. Ada pengembangan produk, yaitu ada 3 prosesnya, yaitu yang pertama, penelitian produk, perancangan dan prekayasaan produk, yang ketiga, perancangan dan prekayasaan proses. Lalu di sini ada pemerolehan komitmen pelanggan. Yang pertama ada pengembangan pasar, yang kedua ada pemasaran dan penjualan, yang ketiga ada tendering. Lalu di sini ada pemenuhan pemesanan. Yang pertama ada procurement and inbound logistik, yang kedua ada perencanaan dan pengendalian produksi, yang ketiga perakitan dan produksi, yang keempat ada distribution. Lalu ada layanan pelanggan, yang pertama layanan purna jual, dan kedua retur produk. Nah, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang metode analisis proses bisnis. Di sini ada value chain analysis, lalu ada 5 whys analysis, lalu ada business process improvement. Untuk value chain analysis, metode pada suatu perusahaan mempunyai kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu untuk 5 whys analysis,
metode yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu, untuk bisnis process improvement merupakan sebuah kerangka sistematis untuk membantu organisasi untuk membuat kemajuan dalam pelaksanaan proses bisnis. BPI memberikan beberapa tools yang dapat digunakan menyederhanakan proses bisnis sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh analisis proses bisnis. Di sini juga saya akan menjelaskan risiko yang mungkin terjadi dan langkah pencegahannya. Nah, di sini ada risiko yang mungkin terjadi, strategi digital marketing yang diterapkan tidak membuahkan hasil yang bagus. Lalu langkah pencegahannya seperti apa? Langkah pencegahannya itu menggunakan analytic tools untuk mencari tahu minat dan kebutuhan target pasar. Lalu yang kedua, karyawan yang potensial mengajukan resign sewaktu-waktu. Untuk langkah pencegahannya, memberikan jenjang karir untuk mempertahankan karyawan. Lalu yang ketiga, terdapat masalah dalam sistem keamanan data. Lalu untuk langkah pencegahannya, melakukan backup dan recovery data secara berkala di cloud computing. Nah, di sini ada alat atau software analisa proses bisnis. Yaitu ada pertama BPM Suite, yang kedua ada Nintex, yang ketiga ada Cashflow, dan yang keempat ada Zoho Creator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisa proses bisnis. Yang pertama ada analisis kesenjangan, yaitu cari tahu informasi apa yang Anda lewati. Yang kedua ada analisis nilai tambah, temukan apakah setiap aktivitas dalam proses Anda menambah nilai pada proses atau organisasi Anda, jika tidak, hapus saja. Yang ketiga, analisis akar penyebab, temukan alasan inti suatu masalah dan lihat apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Ini adalah teknik untuk menganalisa proses bisnis. Ya, cukup sekian mungkin penjelasan saya mengenai analisa proses bisnis. Di pembahasan kali ini kita sudah membahas tentang analisa bisnisnya, tujuan analisis bisnis, fungsi analisis proses bisnis, metode analisis proses bisnis, contoh analisis proses bisnis, alat dan teknik proses bisnis. Saya cukup sekian, semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.